Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat sekalian, pernahkah kita melihat bagaimana lautan bisa berubah menjadi badai kematian? Pernahkah terbayang, sebuah negeri yang begitu sombong, menantang kekuasaan Allah, tiba-tiba ditelan oleh gelombang maha dahsyat? Mari simak kisah ini sampai akhir. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak yang mendapat pelajaran dari kisah nyata yang penuh hikmah ini. Sebuah negeri di tepi Laut Tengah, negeri yang dikenal dunia, yang akhirnya harus bertekuk lutut di hadapan kuasa Allah. Di tanah itu, gedung-gedung menjulang tinggi bak menantang langit. Jalan-jalan dipenuhi mobil-mobil mewah, pusat perbelanjaan berlampu terang hingga tengah malam, dan pelabuhan laut yang tak pernah sepi dari kapal besar. Orang-orangnya berbicara lantang, penuh percaya diri, dan para pemimpinnya tampil di layar televisi dengan ucapan yang sering terdengar meremehkan bangsa lain. Mereka percaya teknologi dan kekuatan militernya mampu mengatasi segala ancaman, baik dari manusia maupun alam. Namun, di balik gemerlap itu, ada peringatan yang diabaikan. Para ilmuwan dari dalam dan luar negeri mengingatkan bahwa garis pantai mereka berada di jalur rawan gempa bawah laut. Mereka menyebut, jika ada pergeseran lempeng bumi yang cukup kuat di dasar Laut Tengah, maka tsunami besar bisa terbentuk dan menyapu seluruh pesisir. Tapi semua peringatan itu dianggap omong kosong. Kami punya sistem pertahanan laut terbaik di dunia, kata salah satu pejabatnya sambil tersenyum mengejek. Hari-hari pun berlalu tanpa ada yang peduli. Hingga suatu sore, langit di ufuk barat berubah warna. Awan gelap menebal, menutup cahaya matahari. Burung-burung laut yang biasanya berterbangan di atas pantai, kini terbang rendah, menjerit dan bergerombol menuju daratan, seolah menghindari sesuatu yang besar. Di pelabuhan, para nelayan heran ketika melihat air laut mulai surut dengan cepat, jauh lebih cepat daripada air surut biasa. Dasar laut yang penuh batu karang kini terlihat jelas, kapal-kapal besar terdampar tak bergerak. Beberapa nelayan berteriak memperingatkan orang-orang untuk menjauh. Namun, justru ratusan warga mendekat, penasaran ingin melihat fenomena langka itu. Mereka tidak tahu bahwa surutnya air laut adalah tanda bahwa gelombang raksasa sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang mustahil dihentikan. Di kejauhan, garis biru laut mulai berubah. Muncul sebuah dinding air, begitu tinggi hingga menutupi pandangan matahari sore. Suara gemuruhnya terdengar seperti ribuan guntur yang menyambar bersamaan. Dan dalam hitungan menit, tragedi yang tak pernah mereka bayangkan akan dimulai. Dinding air itu semakin dekat, tingginya menjulang puluhan meter, membuat siapa saja yang melihatnya terpaku ketakutan. Ombak raksasa itu seperti tembok hidup yang bergerak cepat, menghapus segala yang menghalanginya. Suaranya menggelegar, menggetarkan tanah, membuat jantung berdegup tak karuan. Di pelabuhan Haifa, orang-orang yang sebelumnya berdiri penasaran kini panik bukan main. Teriakan histeris menggema, sebagian mencoba berlari menuju bangunan tinggi, sebagian lagi tersungkur karena arus kecil yang sudah mulai menghantam kaki mereka. Air laut yang awalnya tenang kini berubah menjadi kekuatan mematikan. Ketika gelombang itu menghantam garis pantai, semuanya terjadi secepat kilat. Kapal-kapal baja raksasa yang biasanya membutuhkan derek besar untuk bergerak kini terangkat seperti mainan, lalu dibanting ke gedung-gedung pelabuhan. Beton yang kokoh hancur berkeping-keping, jendela-jendela pecah bersamaan, dan suara ledakan dari pipa gas yang pecah menambah horor suasana. Jalan-jalan di sekitar pelabuhan berubah menjadi sungai deras. Mobil-mobil mewah hanyut terbawa arus, berguling di antara puing-puing bangunan. Teriakan meminta tolong terdengar dari segala arah. Namun arus air yang ganas menelan semua suara itu ke dalam gemuruh ombak. Di tengah kepanikan itu, menara-menara lampu pelabuhan roboh satu demi satu, memutus aliran listrik. Kota pun seketika terjebak dalam kegelapan yang hanya diterangi kilatan petir di langit. Beberapa warga yang berusaha memanjat atap bangunan pun tak luput dari hempasan benda-benda besar yang terbawa arus. Namun yang lebih mengerikan adalah, gelombang itu bukanlah yang terakhir. Dari kejauhan, di balik tirai hujan dan kabut air,
Tampak bayangan gelombang berikutnya, lebih besar, lebih tinggi, dan bergerak lebih cepat. Di bibir pantai yang tersisa, orang-orang yang selamat dari hantaman pertama hanya bisa menatap ngeri, menyadari bahwa bencana ini baru saja dimulai. Di tengah kegelapan sore yang kelam, hujan mulai turun deras, seakan langit pun ikut menangis menyaksikan kehancuran itu. Namun air dari langit bukanlah ancaman terbesar. Dari ufuk barat, gelombang kedua muncul, jauh lebih tinggi dan lebar dari yang pertama. Ombaknya memantulkan kilatan petir, membuatnya tampak seperti tembok perak raksasa yang siap melumat segala yang ada di depannya. Kali ini, sasaran utamanya adalah Tel Aviv, pusat ekonomi dan hiburan negeri itu. Jalan-jalan yang sebelumnya dipenuhi lampu warna-warni kini berubah menjadi jalur pelarian penuh kepanikan. Orang-orang berlari tak tentu arah, meninggalkan mobil mereka di tengah jalan. Sirene darurat meraung tanpa henti. Namun suara itu tenggelam oleh gemuruh lautan yang mendekat. Saat gelombang kedua menghantam, gedung-gedung tinggi di tepi pantai seperti kartu domino yang didorong perlahan. Kaca-kaca pecah, air mengalir masuk ke lobi hotel berbintang, menyeret meja, kursi, bahkan manusia yang tak sempat menghindar. Restoran-restoran mewah yang tadi sore penuh tawa kini lenyap, hanya menyisakan pecahan piring dan gelas yang terapung di air keruh. Mobil-mobil hanyut, bertabrakan satu sama lain, sebagian terbakar karena korsleting mesin sebelum akhirnya tenggelam. Di udara, bau bensin bercampur asin laut menyengat hidung, menambah mual dan panik para korban. Jalan utama menuju pusat kota berubah menjadi arus sungai yang deras, menelan apapun yang mengapung di atasnya. Di sebuah atap gedung apartemen, sekelompok orang memandang ke arah laut. Mereka menyangka gelombang kedua adalah yang terakhir. Namun, di tengah kabut hujan dan cipratan air, terlihat lagi sebuah dinding air baru. Lebih tinggi, lebih gelap, dan lebih cepat menghampiri. Gelombang ketiga sedang datang. Langit semakin hitam, hanya sesekali kilatan petir yang menerangi pemandangan kehancuran. Di kejauhan, gelombang ketiga mulai memperlihatkan dirinya. Kali ini tingginya jauh melampaui yang sebelumnya, mencapai lebih dari 50 meter. Dinding air itu tampak seperti benteng raksasa yang digerakkan oleh kekuatan tak kasat mata. Suaranya menggema, membuat tanah bergetar, membuat dada siapapun yang mendengarnya terasa sesak. Orang-orang yang selamat dari dua gelombang pertama, menatap dengan mata yang sudah kehilangan harapan. Ada yang berdoa dengan lirih, ada yang hanya terdiam, tubuhnya gemetar karena dingin dan ketakutan. Di atas atap-atap yang tersisa, para korban berdesakan, saling memeluk tanpa tahu apa lagi yang bisa mereka lakukan. Ketika gelombang itu menghantam, semuanya hilang dalam sekejap. Air menerobos setiap sudut kota, menghancurkan bangunan tinggi yang tersisa, merobek jembatan, dan menyeret kendaraan-kendaraan besar seperti mainan kecil. Suara pecahan beton, besi yang bengkok, dan jeritan manusia berpadu menjadi satu, tenggelam dalam gemuruh air. Pusat pemerintahan yang berada agak jauh dari pesisir pun tak luput dari terjangan. Air meluap melalui sungai dan kanal, menenggelamkan jalan-jalan utama, merusak instalasi listrik, dan memutus komunikasi. Kota yang dulunya penuh cahaya kini tenggelam dalam kegelapan total. Di laut, kapal-kapal besar yang mencoba menjauh justru terbalik, dihantam oleh arus balik yang sangat kuat. Sisa-sisa bangunan, pohon, bahkan kendaraan, terbawa hingga jauh ke tengah laut. Bau lumpur, garam, dan kematian memenuhi udara. Saat gelombang perlahan surut, yang tersisa hanyalah puing-puing dan kesunyian. Tidak ada lagi suara kendaraan, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kesombongan. Negeri itu kini tinggal reruntuhan, menjadi saksi bisu bahwa kekuatan manusia tidak akan pernah mampu melawan takdir dan kehendak Allah. Malam itu, negeri yang dulunya gemerlap kini berubah menjadi hamparan gelap dan sunyi. Tidak ada lampu jalan, tidak ada suara kendaraan, hanya terdengar gemericik air yang masih menggenangi sebagian besar wilayah. Angin laut membawa aroma asin bercampur bau anyir yang menusuk hidung. Puing-puing berserakan di mana-mana, kayu, beton, besi, bahkan pakaian dan barang-barang rumah tangga terapung tak tentu arah.
Di antara puing-puing itu, ada yang bergerak. Seseorang yang selamat, tubuhnya penuh lumpur, matanya kosong menatap kehancuran di sekelilingnya. Ia berjalan tertatih, mencari keluarga yang tak kunjung ditemukan. Setiap langkahnya membawa genangan air yang dingin hingga ke pinggang. Sesekali ia memanggil nama orang yang ia cintai, tapi tak ada jawaban. Di tempat lain, sekelompok orang berkumpul di sisa bangunan yang masih berdiri. Mereka saling berbagi selimut basah, mencoba menghangatkan tubuh. Anak-anak menangis memanggil ibunya. Orang tua berdoa sambil menahan air mata. Tidak ada bantuan yang datang malam itu. Jalan menuju kota terputus, bandara hancur, dan pelabuhan lenyap. Negeri itu benar-benar terisolasi. Langit malam dihiasi bintang. Namun keindahan itu kontras dengan penderitaan yang ada di bawahnya. Dari kejauhan, terdengar teriakan meminta tolong, samar-samar di antara deru angin. Namun arus air dan puing-puing yang menghalangi membuat siapapun sulit untuk menjangkau sumber suara itu. Di pantai, bangkai kapal besar terdampar miring, separuhnya tenggelam di pasir. Ombak kecil berulang kali menghantam lambungnya yang retak. Tak ada lagi kesombongan yang tersisa. Negeri itu kini hanyalah bayangan dari kejayaannya sendiri. Dan di tengah kehancuran itu, semua yang selamat hanya bisa menunduk, menyadari bahwa tidak ada kekuatan di bumi ini yang mampu melawan kehendak Allah. Matahari pagi menyinari puing-puing yang basah. Namun kehangatannya tak mampu mengusir dingin yang menusuk tulang. Orang-orang yang selamat mulai bergerak, mencari air bersih, makanan, atau apapun yang bisa menyelamatkan mereka. Namun yang mereka temukan hanyalah reruntuhan dan bangkai. Persediaan di toko-toko sudah hanyut, dan gudang makanan terendam lumpur. Di sudut kota yang dulunya menjadi pasar besar, kini hanya ada lapak-lapak kosong yang roboh. Orang-orang berjalan menyusuri jalan yang penuh lumpur, mengangkat kantong plastik berisi apapun yang mereka temukan, meski hanya roti basi atau buah yang sudah mulai membusuk. Setiap orang kini berjuang untuk hidup, tak peduli dengan harga atau gengsi. Air laut yang menggenang mulai berbau busuk, bercampur lumpur dan sisa-sisa bangunan. Nyamuk dan serangga bermunculan, membawa penyakit. Anak-anak mulai demam, batuk, dan kelelahan karena kurang makan. Orang tua hanya bisa memeluk mereka, berharap keajaiban datang. Namun bantuan dari luar negeri belum juga tiba. Semua jalur darat terputus, jembatan-jembatan roboh, dan bandara penuh puing. Di tepi pantai, jenazah-jenazah yang terdampar ditutupi kain seadanya. Tidak ada upacara, tidak ada peti, hanya doa lirih yang diucapkan oleh keluarga yang masih hidup. Rasa kehilangan begitu dalam, namun rasa lapar dan dingin memaksa mereka untuk terus bergerak. Malam hari, mereka tidur di bawah atap darurat dari terpal robek, mendengarkan suara ombak yang masih menghantam pantai. Setiap bunyi keras membuat jantung berdebar, takut akan datangnya gelombang berikutnya. Wajah-wajah yang dulu penuh kesombongan kini tertunduk, dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Mereka mulai memahami bahwa semua yang mereka banggakan hanyalah titipan yang bisa hilang kapan saja jika Allah berkehendak. Hari-hari berlalu, namun luka itu tak kunjung sembuh. Tsunami yang menghancurkan negeri itu telah mengubah segalanya. Kota-kota pesisir kini tinggal nama, peta geografis pun berubah. Sebagian wilayah yang dulunya daratan kini tenggelam menjadi bagian laut. Pohon-pohon kurma dan taman kota yang dulu hijau kini mati, tertutup pasir dan lumpur. Bantuan dari luar negeri akhirnya mulai berdatangan, namun jumlahnya jauh dari cukup. Pesawat-pesawat kargo mendarat di jalur darurat yang dibangun di tengah reruntuhan bandara. Kapal-kapal bantuan berlabuh di pelabuhan sementara yang terbuat dari rangka baja seadanya. Meski bantuan datang, nyawa yang telah hilang tak mungkin kembali. Rumah-rumah yang lenyap tak akan berdiri seperti sedia kala. Penduduk yang selamat hidup di kamp pengungsian. Mereka tidur berdesakan, berbagi makanan, dan mencoba bertahan dari cuaca yang tak menentu. Hujan turun membasahi tenda-tenda, membuat tanah menjadi lumpur licin. Anak-anak berjalan tanpa alas kaki, mata mereka kosong menatap masa depan yang tak pasti. Di antara kerumunan,
Ada orang-orang yang dulu memiliki kekuasaan dan harta berlimpah, kini duduk sejajar dengan rakyat biasa. Semua pakaian mewah, semua gelar, semua harta, hilang disapu ombak. Kini mereka hanya manusia biasa yang memohon seteguk air dan sepotong roti. Pantai yang dulunya menjadi kebanggaan negeri itu kini sunyi. Hanya suara ombak kecil yang terdengar, seakan laut telah menelan kesombongan manusia dan meninggalkan peringatan abadi. Negeri itu tak akan pernah sama lagi. Mereka telah melihat sendiri bahwa kekuatan manusia hanyalah fata morgana, dan bahwa di hadapan kuasa Allah, semua menjadi tak berdaya. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa kesombongan hanyalah pintu menuju kehancuran. Tidak peduli seberapa besar kekuatan, teknologi, atau kekayaan yang dimiliki suatu bangsa, jika mereka merasa tak terkalahkan, maka mereka sedang berjalan menuju jurang yang dalam. Sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa negeri-negeri besar yang angkuh akhirnya runtuh bukan hanya karena serangan musuh, tetapi juga karena bencana yang tak pernah mereka sangka. Allah memberikan tanda-tanda sebelum bencana itu datang. Awan yang menggelap, burung-burung yang terbang tak menentu, air laut yang surut secara tidak wajar, semuanya adalah peringatan. Namun peringatan itu sering diabaikan, karena hati yang sombong buta terhadap kebenaran. Mereka lebih memilih tertawa dan meremehkan, daripada bersyukur dan kembali kepada Allah. Dalam kehidupan kita, mungkin kita tidak menghadapi gelombang setinggi puluhan meter. Tapi kita semua memiliki ujian masing-masing. Bisa jadi ujian itu datang dalam bentuk kehilangan pekerjaan, sakit yang tak kunjung sembuh, atau kehilangan orang yang kita cintai. Semua itu adalah cara Allah mengingatkan kita bahwa hidup ini sementara, dan kita harus selalu rendah hati di hadapannya. Kesombongan bukan hanya milik bangsa atau penguasa. Ia bisa tumbuh di hati siapa saja, bahkan dalam diri kita tanpa kita sadari. Ketika kita merasa lebih baik dari orang lain, ketika kita meremehkan nasihat, ketika kita lupa bahwa semua yang kita punya hanyalah titipan, saat itulah kesombongan mulai menguasai hati. Dan jika hati sudah dikuasai kesombongan, maka kita tidak akan lagi peka terhadap peringatan, sampai bencana datang dan meruntuhkan segalanya. Maka, sahabat semua, marilah kita jadikan kisah ini sebagai cermin. Jangan pernah menunda untuk bertaubat. Jangan pernah menunggu datangnya musibah baru kita mau bersyukur. Rendahkan hati kita di hadapan Allah, apapun kedudukan kita. Jika kita punya ilmu, gunakan untuk menolong. Jika kita punya harta, gunakan untuk membantu. Jika kita punya kekuatan, gunakan untuk melindungi, bukan menindas. Karena pada akhirnya, ketika gelombang kehidupan menghantam kita, tidak ada yang mampu menyelamatkan selain pertolongan Allah. Semua yang kita banggakan akan hilang, tapi amal kebaikan akan tetap bersama kita. Ingatlah, dunia ini sementara, sedangkan akhirat adalah selamanya.